Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat ya? Jangan lupa kita untuk selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun. Materi kali ini adalah materi kelas 6 semester 1. Anak-anak, laksanakanlah setiap tugasmu dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu riwayat hidup, kerjasama pemilik wirausaha. Kali ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha, di sekitarku, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Materi ini masih dengan kompetensi dasar kondisi khusus. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat poster sesuai rancangan. Selanjutnya, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Ketiga, dengan penyajian data, siswa dapat menjelaskan sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Dan yang keempat, dengan berlatih bicara, siswa dapat melakukan wawancara berdasarkan riwayat hidup. Amati gambar berikut. Salah satu usaha yang dilakukan pemilik usaha untuk mempromosikan usahanya adalah melakukan pameran. Pameran biasanya memiliki tema, misalnya pameran kerajinan yang diikuti oleh para perajin dari seluruh Indonesia. Penyelenggara pameran biasanya mempromosikan pameran dengan menggunakan poster. Mari kita baca ini secara bersama-sama ya. Komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Pameran kerajinan dapat diselenggarakan dalam skala besar ataupun kecil. Salah satu pameran kerajinan skala besar yang diselenggarakan di Indonesia adalah Inacraft. Pameran ini diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1999. Beragam hasil kerajinan Indonesia dipamerkan di sini. Banyak dari barang kerajinan tersebut diekspor ke Malaysia dan Brunei Darussalam, serta produk berbahan kulit yang diekspor ke Vietnam. Banyak wirausaha kerajinan dari Indonesia yang berhasil menembus pasar ekspor Amerika dan Eropa, bahkan menggeser pesaing dari Asia Tenggara, seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sebagai contoh, produk kerajinan berbahan baku kayu, gerabah, tanah, dan enceng gondok Indonesia banyak diminati konsumen di negara-negara Amerika dan Eropa. Indonesia berperan penting dalam kegiatan ekspor dan impor di ASEAN. Berikut beberapa barang atau komoditas yang diekspor di Indonesia. Yang pertama ada hasil industri, antara lain semen, tekstil, kain batik, kertas, kayu lapis, garam, produk kulit, dan kerajinan. Yang kedua ada hasil pertanian, seperti kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Yang ketiga hasil perkebunan, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, coklat, lada, dan pala. Untuk hasil kehutanan antara lain kayu potong dan rotan. Ekspor kayu dan rotan tidak boleh berupa bahan mentah, melainkan barang setengah jadi atau barang setengah jadi. Yang kelima, hasil peternakan antara lain daging sapi, kambing, ayam, dan daging kaleng. Hasil perikanan antara lain udang, ikan laut, dan ikan kaleng. Hasil pertambangan antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan logam. Selain ekspor, Indonesia juga melakukan impor barang dari luar negeri. Berikut beberapa barang atau komoditas yang diimpor Indonesia. Yang pertama ada barang konsumsi, antara lain makanan dan minuman kaleng, daging, susu, dan buah-buahan. Kedua, bahan baku, antara lain bahan baku industri makanan dan minuman, suku cadang otomotif dan alat elektronik, dan bahan kimia. Yang ketiga ada barang industri, antara lain mesin industri, elektronik, dan alat angkutan.
Yang keempat, jasa, antara lain tenaga ahli dalam bidang kedokteran, pendidikan, transportasi, dan industri. Dan yang kelima, olahan hasil tambang antara lain bensin, solar, dan aftur. Banyak peluang usaha yang terdapat di sekitar kita, begitu pula bahan baku yang tersedia. Hal yang dibutuhkan adalah keinginan kuat, kerja keras, keterampilan, dan kreativitas dalam menghasilkan suatu produk. Sebagai contoh, pembuatan ukiran dari batok kelapa di Gianyar, Bali. Para perajin memanfaatkan limbah batok kelapa untuk membuat alas lilin atau kap lampu. Apakah di daerahmu terdapat usaha yang mengelola limbah menjadi kerajinan? Apa keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut? Di Indonesia, industri olahan kelapa berkembang pesat dan menjadi komoditas ekspor. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk menambah devisa negara. Meskipun demikian, limbah hasil pengolahan kelapa juga harus ditangani agar tidak menambah sampah. Dengan pemanfaatan dan teknologi yang tepat guna, limbah yang terbuang dapat dijadikan barang dengan nilai ekonomis tinggi dan dapat menjaga lingkungan. Maksudnya, limbah tadi bisa dijadikan barang dengan nilai ekonomis tinggi dan dapat menjaga lingkungan. Hal tersebut merupakan salah satu wujud tanggung jawab masyarakat, khususnya pemilik usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Apa saja contoh lain sikap tanggung jawab dalam usaha ekonomi yang dilakukan? Bacalah teks berikut untuk mengetahuinya. Kerajinan koran bekas. Seringkali koran bekas hanya menjadi sampah yang kurang berguna. Padahal koran bekas dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan bernilai tinggi. Potensi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para perajin kampung koran. Mereka mengadakan pelatihan di banyak tempat, salah satunya di kampus Institut Pertanian Bogor. Para perajin mengajak masyarakat sekitar untuk membuat kerajinan menggunakan bahan baku koran bekas. Kerajinan tersebut antara lain keranjang, alas gelas, dan tempat pensil. Selain membuat kerajinan, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab warga terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Rasa tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui gerakan bank sampah dan kegiatan daur ulang kolak dan kegiatan daur ulang koran bekas menjadi berbagai barang kerajinan yang layak untuk dijual. Melalui kegiatan ini, warga juga diajak merawat lingkungan sekitar sehingga menjadi lebih bersih, sehat, dan harmonis. Selain itu, pengolahan koran bekas menjadi kerajinan juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Pendapatan warga meningkat dengan adanya kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut, yaitu untuk menyelaraskan kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan hubungan sosial masyarakat. Hari ini kita telah mempelajari yaitu yang pertama penggunaan poster sesuai dengan tujuan pembuatannya. Yang kedua, komoditas ekspor di Indonesia pada pasar ASEAN. Yang ketiga, tanggung jawab para pelaku wirausaha. Coba kalian ingat, adakah tugas sebelumnya yang belum kita selesaikan? Ya, kalian sudah membuat daftar riwayat hidup pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, tugas kalian hari ini adalah yang pertama, lakukanlah wawancara mengenai identitas dan segala yang telah dilakukan temanmu berdasarkan riwayat hidup. Kalian kemarin sudah membuat daftar riwayat hidup, maka tugas kalian hari ini cobalah untuk melakukan wawancara dengan temanmu mengenai riwayat hidupnya. Yang kedua, buatlah poster sesuai rancanganmu pada pembelajaran pertama dan kedua. Waktu itu kalian sudah membuat rancangan poster dan kita selesaikan pada pembelajaran kali ini.
Dan yang ketiga, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Yang pertama, apa tujuan diadakannya kegiatan mengolah koran bekas menjadi kerajinan? Yang kedua, sikap apa yang dapat kita tiru dari para perajin kampung koran? Yang ketiga, apakah para perajin koran bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan? 4. Apa saja komoditas ekspor negara Malaysia? 5. Apa saja komoditas ekspor negara Brunei Darussalam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa membaca kembali bacaan yang telah kita baca. Demikian anak-anak, semoga yang Bu Evin sampaikan bisa bermanfaat. Ingat, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.